Hai para Nico user dan kaum ibu yang cita-citanya bisa menghamili anime. Kok gini sih intronya? Entah kenapa ya, tiba-tiba gue kesambet pengen rekomendasi kalian sebuah anime bertema fantasi, tapi ceritanya tentang pahlawan yang pensiun. Yap, tapi tenang, bukan hanya sekedar anime fantasi pahlawan doang, tapi nanti pahlawan yang pensiun ini akan ada sebuah kejadian yang dia harus menyelamatkan atau ikut dalam konflik yang terjadi di dunia fantasi tersebut. Ya, tipikal yang gua banget lah ya. Dia ini sepuh, sudah pernah menyelamatkan dunia, tapi harus menjalin konflik lagi yang ada di dunia fantasi tersebut. Nah, apa saja anime-anime fantasi yang seorang pahlawan pensiun yang sampai harus turun tangan menghadapi masalah yang terjadi di dunia? Tanpa basa-basi, Shinobi no Wajidai wa Waru. Deki Sokonai Toyo Bareta. Mungkin kalian agak heran, bang, anime ini ratingnya rendah banget kok lu saranin nonton sih? Ya sebenarnya guys, anime itu jelek atau tidaknya itu selera masing-masing. Dan gua lihat-lihat ya, nih anime kan dari Studio Din ya. Yang gua lihat anime-anime dari Studio Din itu nyentuh skor 7 di My Anime List itu udah jarang banget. Mungkin ya karena studionya doang. Kalau masalah cerita ya tergantung kalian suka atau enggak. Kenapa anime-anime Studio Din pada jelek ya? Lu tau lah ya, animasinya kayak bikin gak niat gitu. Kecuali anime Slice of Life doang. Dan gue heran kenapa mereka masih ngambil anime action gitu loh. Kenapa? Jadi ceritanya ada seseorang yang bernama Ellen. Dia ini adalah orang yang dianggap gagal karena tidak dikaruniai berkah dari dewa. Nah, tapi sebelumnya Ellen adalah seorang pahlawan coy. Dan sekarang bereinkarnasi menjadi manusia biasa yang terlahir di sebuah keluarga bangsawan. Nah, walaupun begitu, dia tetap memiliki ingatan dan keterampilan dari dunia sebelumnya. Nah, karena dianggap gagal tersebutlah Ellen diusir dan tidak dianggap sebagai bangsawan Westfield. Tapi tenang, daripada bersedia, Ellen lebih memilih untuk memanfaatkan momen tersebut untuk memulai petualangan dan mulai menikmati kebebasannya. Bersama dengan karakter Rise yang saat ini sudah menjadi mantan tunangannya. Wah, berarti dia bawa kabur anak orang nih anjing. 少しだけ遠回りをしてもいいのかもしれないって思ったんだ。 Forkat Hero. Forkat Hero adalah anime yang diangkat dari komik bergenre fantasi pahlawan. Tapi kali ini bukan berasal dari Jepang, tapi China coy. Makanya agak berbeda animasinya. Cuma masih satu tema dengan pahlawan yang pensiun, makanya tetap gua masukin. Diceritakan bertahun-tahun yang lalu ada Raja Iblis yang mencoba mengambil alih dunia. Namun Raja Iblis ini berhasil dihentikan oleh seorang pahlawan yang bernama Zid. Setelah kekalahan Raja Iblis tersebut, keahliannya sebagai seorang pahlawan tidak diperlukan lagi. Karena di saat ini orang-orang sudah tidak perlu seorang pahlawan untuk menyelamatkan dunia. Sedihnya lagi adalah karena kehilangan pekerjaannya sebagai seorang pahlawan, karakter ini juga tidak memiliki keterampilan yang berguna selain membunuh Raja Iblis. Yang sekarang nasibnya adalah menjadi seorang hikikomori dan wibu di kehidupan yang sangat suram ini. Itu premis utamanya dari anime ini. Tapi di sisi lain, anime ini memang anime komedi sih, yang menyelipkan beberapa parodi-parodi dari anime-anime Jepang lainnya. Salah satunya adalah JoJo coy, yang padahal notabene adalah anime ini bukan anime Jepang coy. Dan gua lihat-lihat sih ya, ini anime pengen mencontek salah satu rumus kesuksesan dari Konosuba. Cuma ini kebalikannya aja, dari seorang pahlawan menjadi wibu. Kalau Konosuba kan dari wibu menjadi pahlawan. Ya walaupun gak begitu pahlawan banget sih. Isekai Sokan wa Nidomi desu. Di sebuah dunia yang bernama Elclair sedang mengalami sebuah peperangan antara ras manusia, Beastman, dan Iblis. Nah, karena itulah ada seorang pahlawan yang dipanggil untuk menyelamatkan dunia. Dan ternyata rencana tersebut itu efektif untuk mendamaikan dunia. Tapi setelah misinya selesai, tentu dong pahlawan ini kembali ke kerajaan. Kocaknya adalah raja takut kalau pahlawan yang berhasil menyelamatkan dunia ini akan mengambil posisi raja. Akhirnya pahlawan dijebak oleh raja dan dilahirkan kembali ke sebuah dunia zaman modern sebagai seorang bayi. Dan 16 tahun kemudian dia sudah dewasa di masa-masa SMA-nya yang udah damai. Tiba-tiba mantan pahlawan yang berkedok sebagai bocah SMA ini dikirim kembali ke dunia Elclair yang lagi mengalami masalah coy. Yang berarti karakter ini sudah mendatangi dunia ini kedua kalinya. Makanya pas di episode 1 dia ini dipindahkan, si MC ini gak begitu kaget karena dia sudah pernah datang ke dunia ini coy. Yang bikin dia kaget adalah kenapa dunia yang dulu pernah dia bikin damai sekarang gak damai lagi gitu. Ada apa sebenarnya
Eyo Buwo Kiwame Rutame. Jadi ceritanya ada seorang raja yang sekaligus seorang pahlawan yang sudah dikenal banyak orang karena keberaniannya dan kegigihannya melenyapkan monster-monster yang membahayakan manusia bahkan melawan dewi kegelapan. Nah, di akhir kehidupannya, pahlawan wanita ini meminta kepada seorang dewi untuk mereinkarnasikan dirinya. Dan yap, dia terlahir sebagai seorang gadis dari keluarga bangsawan coy. Di kehidupan barunya itu sebagai seorang putri bangsawan, karakter utama ini menyadari ada sebuah perubahan kemampuan pada manusia dalam mengendalikan aether atau bisa disebut sumber kekuatan yang berasal dari alam. Dan ternyata di era tersebut hanya dirinya lah yang mampu melihat serta menggunakan aether. Yusa Yamimas menceritakan kisah seorang pahlawan yang berhasil menyelamatkan dunia dari invasi pasukan Raja Iblis. Tapi konyolnya, bukannya disambut sebagai seorang pahlawan, Leo malah ditakuti dan dijauhi orang-orang karena kekuatannya. Sekaligus keberadaannya ini tidak dibutuhkan lagi di dunia yang sudah damai tersebut. Karena di dunia ini menjadi pahlawan ya bisa dibilang gak laku ya, nganggur. Akhirnya Leo kemudian memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Raja Iblis demi mendapatkan job yang padahal dulu pernah dia lawan dan yang membuat Raja Iblis ini bangkrut. Dan faktanya, organisasi yang dipimpin Raja Iblis ini memiliki banyak sekali permasalahan internal seperti pekerja, keuangan, dan lain-lain. Nah, dari situlah Leo memutuskan untuk memperbaiki permasalahan yang dimiliki oleh pasukan Raja Iblis yang sekarang ini berada dalam ambang kehancuran. Ya, pahlawan yang baik lah ya, walaupun dulu bangkrut gara-gara dia gitu. Yusa Gasinda. Ini anime sebenarnya agak cabul dikit tapi nggak apa-apa, cabul dikit gak ngaruh gitu loh. Bercerita tentang Touka yang hanya petani biasa yang sedikit mesum. Dia ini suka ngehalu menjadi seorang pahlawan dan mendapatkan banyak sekali gadis-gadis coy. Sedangkan pahlawan sebenarnya bernama Sion sedang berjuang melawan iblis yang mengancam dunia coy. Namun suatu hari Touka secara tidak sengaja membunuh pahlawan yang nanti akan menyelamatkan dunia dengan sebuah jebakan iblis yang dia buat di ladangnya gitu loh. Nah, disinilah karena pahlawan sudah terbunuh dan dunia belum terselamatkan, akhirnya Touka dengan cepat mengubur tubuhnya Sion si pahlawan untuk menyembunyikan bukti. Tapi keesokan harinya tiba-tiba Touka menyadari kalau sekarang dia berpindah ke tubuhnya si Sion si pahlawan. Touka justru dapat rezeki nomplok karena dapat tontonan paha montok secara gratis dari banyak gadis-gadis yang naksir ke seorang pahlawan. Nah, tapi masalahnya adalah Touka harus menggantikan tugasnya si Sion dan harus pergi untuk menyegel gerbang neraka yang dipakai Raja Iblis untuk menyerang manusia. Tugasnya jauh-jauh lebih berat ya guys daripada sekedar menjadi seorang petani biasa. Plunderer. Anime ini sebenarnya bersetting ke dunia pasca post-apokaliptik itu, di mana kehidupan manusia didominasi dengan yang namanya kaun. Setiap manusia dicap menggunakan kaun yang masing-masing memiliki kaun yang berbeda-beda. Kaun tersebut adalah nomor yang bisa habis karena berbagai alasan, seperti kilometer yang sudah ditempuh dan jumlah pujian yang diterima. Nah, bila angkanya habis, orang tersebut akan mati. Sampai ada seseorang ibu dari karakter yang bernama Hina yang telah menghabiskan angkanya. Nah, sebelum angkanya habis, dia meminta kepada Hina untuk mencari pria yang bernama Rihito. Nah, Rihito ini adalah seorang pendekar yang pernah menghapus kegelapan dari dunia coy, atau seorang pahlawan yang disebut dengan Baron Merah legendaris. Nah, di perjalanan Hina malah bertemu dengan seorang pendekar pedang bertopeng setengah bernama Lich. Dan ternyata orang yang bernama Lich tersebut adalah seseorang yang dia cari selama ini, yaitu Baron Merah legendaris, yang dulunya adalah seorang pahlawan yang tadi bernama siapa? Ya, bener banget, Rihito guys. Nah, kira-kira itu saja lah ya, anime-anime fantasi yang ceritanya tentang pahlawan yang sudah pensiun tapi harus kembali menyelamatkan dunia. Mana nih anime-anime favorit kalian, atau kalian memiliki pendapat sendiri? Tulis ya di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya Yusuf, sampai jumpa di next episode.